Oke, berikutnya ini boleh dicoba dulu. Oke, tahingga 1 juga per ya. tahingga. Ya, 1/0 sama dengan tahingga ya. Ingat yang dibagi tahingga diubah jadi 0 dulu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Oke, satu lagi ini kira-kira berapa? Dua bukan, Pak? Oke, benar ya. Hasilnya 2. Oke, jadi ini pangkat tertingginya berapa? 2, Pak. Oke, jadi semua dibagi dengan X pangkat 2. 2X kuadrat dibagi X kuadrat, plus 6X dibagi X kuadrat, plus 1 dibagi X kuadrat, per X kuadrat per X kuadrat, min 2X per X kuadrat, plus 3 per X kuadrat. Ini habis, ini tinggal 1, ini jadi 1, ini tinggal 1. Limit X tahingga, ini jadi tinggal 2 ditambah 6 per X, tambah 1 per X kuadrat, 1 dikurang 2 per X, ditambah 3 per X kuadrat. Nah, habis ini baru kita masukkan nilai X-nya tadi berapa. 2 ditambah 6 per tahingga, ditambah 1 per tahingga, 1 dikurang 2 per tahingga, tambah 3 per tahingga. Nah, bilangan yang dibagi tahingga itu adalah nilainya 0. Nah, jadinya 2 per 1 atau sama dengan 2. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, jadi untuk limit barisan ini yang n nilainya adalah mendekati tahingga, ini ada beberapa sifatnya yang perlu kalian pahami. Jadi misalkan ini ada suatu limit fungsi Cn, di mana n-nya mendekati tahingga itu misalkan nilainya L. Kemudian ada limit fungsi Dn, di mana n-nya mendekati tahingga juga, itu misalkan hasilnya M. Nah, kalau ada limit
n mendekati tak hingga, ini ada fungsi Cn ditambah fungsi Dn, itu sama saja dengan kalian pisahkan. Jadi limit Cn, nanti hasilnya berapa, ditambah limit Dn, hasilnya berapa. Ini kan tadi misalkan Cn itu adalah L, Dn itu adalah M, hasilnya jadi L ditambah M. Nah, ini sesuai dengan tandanya ya. Kalau positif, berarti kalian pisahnya juga positif. Kalau ini negatif, berarti kalian pisahkan jadi pengurangan atau negatif. Kayak gitu. Nah, kemudian ada sifat kalau ada suatu K di mana K ini adalah sebarang bilangan real, jadi suatu angka ya konstanta, itu K-nya bisa kalian pindahkan atau kalian keluarkan ke sebelum limitnya. Jadi kalian fokus ke fungsinya aja nanti cari limitnya, baru hasilnya dikalikan dengan K. Di sini K dikali L. Kemudian kalau ada limit n mendekati tak hingga, fungsinya itu adalah fungsi Cn dikalikan Dn, itu kalian juga bisa pisahkan seperti tadi penjumlahan pengurangan. Jadi limit Cn dicari berapa, dikalikan dengan limit Dn, hasilnya berapa. Kemudian sifat berikutnya, kalau ada limit n mendekati tak hingga, ini fungsinya adalah 1 dibagi Cn. Nah, ini sama saja dengan 1 dibagi limit dari Cn. Jadi hasilnya adalah 1 per hasil ini. Nah, kemudian nomor 4 ada limit n mendekati tak hingga, ini pembagian dn dibagi cn, sama saja, berarti bisa kalian pisah limit dn dulu berapa, hasilnya dibagi limit cn. Jadi untuk mempermudah bisa seperti itu ya. Kemudian ada pangkat nih, p ini adalah sebarang bilangan real. Nah, jadi limit n mendekati tak hingga dari fungsi cn, nah fungsi cn ini dipangkatkan p, nah ini sama saja dengan pangkat keseluruhan ya. Jadi limit Cn hasilnya berapa baru dipangkatkan. Jadi untuk mempermudah, pangkatnya kalian keluarkan aja jadinya di sini. Jadi kalian cari fokus limit Cn-nya dulu, baru hasilnya dipangkatkan. Nah, kemudian nomor 6, limit P-nya ini bilangan real, kalau tadi adalah pangkat. P, kalau ini adalah ada suatu bilangan, pangkatnya itulah fungsinya, Cn. Nah, itu sama saja dengan si P pangkat, nah limit dari Cn. Jadi kalian bisa lihat, cari dulu limit Cn-nya berapa, nah baru hasilnya adalah si bilangan tadi dipangkatkan hasil dari limitnya. Nah, jadi ada beberapa sifat limit barisan yang bisa bermudah untuk menghitungnya ya. Nanti slide-nya seperti biasa saya kasih. Nah, kita coba contoh soalnya saja. Oke, limit. Nah, ini kan akar semua nih. Nah, karena atas dan bawah sama-sama akar, sama aja sebenarnya kan kalau saya tulis gini kan sama aja. Akar n kuadrat plus n plus 1 per 4 n kuadrat plus 2n. Kan sama aja ya. Nah, ini kalau saya tulisnya nggak pakai akar, tapi pangkat aja kan juga bisa. Limit n, di sini adalah n kuadrat plus n plus 1 per 4 n kuadrat plus 2n pangkat setengah. Kan sama aja. Nah, ini kan tadi ada sifat yang kalau dia pangkat bisa dikeluarkan ke luar limitnya ya. Jadi ini sama aja dengan limit n mendekati tak hingga n kuadrat plus n plus 1 per 4 n kuadrat plus 2, baru hasilnya nanti dipangkatkan setengah. Baru kita fokus ke limit dalamnya. Ini pangkat tertingginya berapa? 2, Pak. 2, Pak. Oke, 2 ya. Berarti n kuadrat dibagi n kuadrat plus n dibagi n kuadrat plus 1 dibagi n kuadrat per 4n kuadrat dibagi n kuadrat plus 2. Nah, ini ada yang saya coret. Ini ya. Ini tinggal 1. Ya, habis. 2-nya belum ya. 2 dibagi n kuadrat. Maka limit n tak hingga ini 1 ditambah 1 per n
tambah 1/n kuadrat, 4 ditambah 2 per n kuadrat, 4,5. Nah, ini kita masukkan nilai tahingganya. 1 ditambah 1 per tahingga ditambah 1 per tahingga per 4 ditambah 2 per tahingga. Maka sama dengan 1 tambah 0 tambah 0 per 4 tambah 0. Atau sama dengan seperempat ya. Akar dari seperempat kan setengah 4. Maka sama dengan setengah. Oke, di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan yang mau catat dulu, boleh. Oke, kalau ada pertanyaan, kita lanjut. Nah, ini namanya barisan-barisan yang istimewa. Jadi di sini kita nggak perlu hitung lagi. Nah, di sini misalkan ada, di sini fungsinya adalah A akar pangkat N, di mana A-nya adalah bilangan positif. Jadi A-nya ini bilangan positif, berapapun. Kalau dia pangkatnya adalah 1/n, di mana N-nya mendekati tahingga, hasilnya adalah 1. Jadi kalau kalian menemukan ada satu bilangan pangkat 1/n, dicari limitnya berapa, di mana N-nya adalah mendekati tahingga, itu pasti 1. Nah, kemudian kalau ada limit N mendekati tahingga, di mana fungsinya itu adalah N akar pangkat N.
atau n pangkat 1/n. Nah, itu juga hasilnya 1. Nah, ini tadi ya, yang dikalikan dengan sekawan. Kalau ada fungsi fn dikurang fungsi gn, akar gitu, ini juga akar, maka penyelesaiannya kalian kalikan dengan sekawannya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada seterusnya, kalian bisa ntar baca-baca ya, lihat. Kita coba ke contoh soalnya saja. Nah, ini limit di sini adalah n dikali 2n akar pangkat n. Nah, di sini sebenarnya kalau mau kalian boleh pisah dulu. Karena ini kan perkalian kan, ini kan sebenarnya sama aja. Nah, ini kan sama aja ya. Ini kalau dikalikan kan jadi dalamnya aja. Nah, ini bisa dilihat. Kira-kira ini gimana? Tadi ada sifat istimewa yang bisa dipakai nggak? Nih ya, ini udah pasti 1. Gimana? Ada yang bisa coba? Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini berarti limitnya nanti adalah 1. Ada yang mau nyoba dulu? Kira-kira gimana? Oke, ini limit. Ini adalah n akar pangkat n. Nah, ini saya kasih beberapa mungkin untuk pengingat aja, perkalian atau pembagian pangkat-pangkat ya. Jadi kalau A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini jadi dijumlahkan. Kemudian kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, jadinya pengurangan kalau pembagian. Kalau pangkat dipangkatkan, itu bisa dikalikan. Nah, kalau ini mirip yang ini ya. Jadi kan ini A kali B pangkat M, itu sama aja dengan masing-masing dipangkatin M. Nah, ini seperti yang di sini. Ini kan sebenarnya N dikali 2N pangkat setengah. Nah, ini sama aja jadinya, pangkat 1/n. Nah, ini kan sama aja jadi N pangkat 1/n kali 2N pangkat 1/n. Nah, dipisah sama aja. Kemudian kalau pembagi A per B pangkat M, itu sama aja juga masing-masing dipangkatkan M. Nah, di sini kalau bingung, ini kan saya tulisnya misalnya diubah 2N per N ya. Nah, tadi kalau pangkat dipangkatkan berarti dikalikan aja. N dikali 1/n. Hasilnya 1 ya. Maka ini limit N akar pangkat N dikali 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Nah, ini kan adalah bilangan konstanta dari atau bilangan real. Bisa kita pindahkan ke depan. 2 N akar pangkat N. Nah, ini ada barisan istimewa. Nomor 2. Kalau ada fungsinya adalah N akar pangkat N, maka limit dari ini, untuk N yang mendekati hingga ya, maka limit dari ini hasilnya adalah 1. Jadi ini adalah 2 dikali hasilnya adalah 1. Sama dengan 2. Di sini ada yang mau ditanyakan?
Pak, Ya. akar n itu yang akar n. Nah iya itu. Itu udah pasti satu Pak atau Ya, ada? itu salah satu barisan istimewa, jadi udah pasti satu. Jadi kalau kalian ketemu yang seperti ya ini kayak gini aja bentuknya, limit n mendekati tak hingga, fungsinya adalah n akar pangkat n, itu hasilnya adalah satu. Salah satu barisan istimewa. Yang ada di sini ya, ini adalah barisan-barisan istimewa. Jadi kalau tadi ada limit, Cn-nya itu adalah suatu bilangan, misalkan 2 akar pangkat n, itu juga hasilnya satu. Dan kalau ada n pangkat akar pangkat n, itu juga hasilnya satu. Jadi nggak perlu kalian cari tahu lagi nih gimana caranya. Baik Pak, masih. Oke. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang dicoba nomor 1 dan 2 dulu aja. Untuk nomor 3 tadi sudah di awal ya, ada soalnya, sudah dibahas. Untuk nomor 4, kalian bisa coba-coba dulu aja. Terus kalau bingung, bisa coba tanya di WhatsApp group ya. Oke, sekarang coba nomor 1 dan 2, kira-kira hasilnya berapa? Nomor 1 itu 2 bukan, Pak? Ya, nomor 1, 2 ya. Oke, nomor 1 adalah 2. Nanti sekilas sih saya lihat aja pangkat tertingginya kan ada di sini sama ini. Jadi hasilnya 2 dibagi 1. Ini jawabannya dulu. Nomor 2 ada yang dapat? 2 juga bukan sih, Pak? 2 juga Pak. Ya, nomor 2 adalah 2 juga.
2 juga ya. 8 dibagi 4 kan pasti dapatnya. Jadinya 2. Oke, yang bawahnya nomor 3 udah ya di awal tadi. Nomor 4 bisa kalian coba-coba dulu. Terus bisa tanya kalau bingung. Nah, sekarang masuk ke limit fungsi. Nah, limit fungsi ini kalau nilainya ini adalah bilangan ya. Jadi bukan mendekati tak hingga, tapi suatu bilangan. C ini suatu bilangan, misalkan 1, 2, 3, 10, 100 ya. Nah, ini sifat-sifatnya. Jadi kalau ada limit X mendekati suatu bilangan, di sini fungsinya adalah K, K itu adalah bilangan juga konstanta, hasilnya itu adalah si K itu sendiri. Terus yang kedua, kalau ada limit X mendekati suatu bilangan tertentu, fungsinya adalah X aja ya, nggak ada pangkat, karena cuma X, maka hasilnya adalah yang di bawahnya ini, si batasnya ini. Kemudian kalau ada limit, nah ini mirip yang limit barisan tadi, kalau ada konstanta dikali satu fungsi, konstantanya bisa ke depan. Nah, kalau penjumlahan bisa kalian pisah limitnya masing-masing, terus dijumlahkan, pengurangan juga gitu, bisa dipisahkan kemudian kalian kurangkan. Kemudian kalau perkalian juga sama, bisa dipisahkan, kemudian hasilnya dikalikan. Pembagian juga sama, bisa limit yang atas baru dibagi limit yang bawah. Pangkat pun juga sama ya, bisa dikeluarkan. Jadi biar fokus ke limitnya dulu. Akar pangkat pun juga bisa dikeluarkan. Oke, jadi sebenarnya kurang lebih sama, cuma mungkin yang baru yang ini. Oke. Nah, untuk caranya mencari hasilnya, jadi kalau tadi kan dibagi pangkat tertinggi. Nah, kalau untuk X mendekati suatu bilangan tertentu, itu cara pertama adalah substitusi. Substitusi itu angka 3-nya, kalian masukkan dulu aja ke X-nya. Jadi angka 3 ini, si mendekati berapanya, kalian masukkan ke X-nya dulu aja. Nah, kalian masukkan, kemudian lihat hasilnya berapa. Kalau hasilnya, nah bisa lihat di kanan atas, kalau hasilnya setelah kalian substitusikan hasilnya di antara ini, berarti bukan itu jawabannya. Kalian harus ke step berikutnya. Tapi kalau hasilnya bukan yang ini, berarti ya itu jawabannya. Kayak ini contohnya, limit X mendekati 3, fungsinya adalah X kuadrat min 4 dibagi X plus 2. Kalau kita masukkan 3, hasilnya adalah 1. 1 itu kan bukan di antara yang ini ya. Nah, berarti hasilnya itu benar, 1. Tapi kalau kalian misalkan dapat hasilnya misalkan 0/0, nah di antara ini ya, nah, berarti itu bukan hasilnya, kalian harus faktorkan dulu si fungsinya. Atau kalau bentuknya sekawan kayak gini, kalian kalikan dengan bentuk sekawannya. Oke, kalau pemfaktoran ini, mungkin kalian harus ingat-ingat lagi kayak persamaan kuadrat atau apa atau semacamnya kayak ini nih. X kuadrat min 3x kalian faktorkan. Oh ini sama-sama ada x, berarti x-nya bisa dikeluarkan. X dikali x min 3. Jadi kalau kalian kalikan kan sama nih. Nah yang di bawah, oh ini 2 dan 6 nih bisa dipecah, jadinya 2-nya di luar aja deh. Dikali x min 3. Jadi kalian faktorkan itu, cari gimana supaya nanti ada yang bisa dihilangkan. Nah ini sama-sama x min 3. Setelah dihilangkan, baru ininya kalian masukkan. Jadinya di sini hasilnya adalah 3/2. Perkalian sekawan pun juga begitu. Dikalikan dengan sekawannya, nanti kalian sederhanakan lagi, sampai ada yang dicoret, kayak ini bisa coret ya, X plus 1 dan X plus 1. Di sini kan min X, min 1, minnya yang dikeluarkan. Jadi min dalam kurung X plus 1. Nah, jadi ada yang bisa dicoret. Setelah ada yang bisa dicoret, baru kalian masukkan nilai ininya. Kayak gitu ya. Jadi pertama, sebelum kalian faktorkan, kalian masukin dulu aja angkanya. Siapa tahu hasilnya bukan ini. Jadi itu adalah hasilnya. Tapi kalau ternyata hasilnya di antara ini, ya berarti kalian harus faktorkan atau dikalikan dengan bentuk sekawan. Oke, ini mungkin tadi pertanyaan yang di awal ya, kalau akarnya di bawah gimana? Sama ya, dikalikannya bisa dengan sekawannya. Ini bukan X, ini kali ya. Nah, kayak gitu. Oke, perkalian sekawan biasanya bentuknya ada akar-akar kayak gini biasanya. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Nah,
perlu dicontohin dulu atau kalian mau nyoba langsung? Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ingat, jadi kalian coba substitusikan dulu aja. Hasilnya berapa? Kalau hasilnya di antara yang tadi ya, yang kanan di atas itu 0 per 0, tak hingga, kayak gitu, berarti itu bukan jawabannya, kalian harus faktorkan. Oke, boleh dicoba dulu 1 sampai 4. Ya, nomor 1 adalah 4 ya. Ini langsung dimasukkan atau difaktorkan? Oke, jadi ini kalau dimasukkan angka satunya, 3 kali 1 ditambah 5 per 4 dikali 1 kurang 2. Ini jadinya berapa? 8 per 2 sama dengan 4 ya. Oke, berarti itu benar. Ya, benar. Nomor 2 juga 4. Ini difaktorkan atau langsung dimasukkan? Iya. Soalnya kalau kita masukkan hasilnya adalah 0 per 0. Maka harus difaktorkan dulu. Faktornya jadi berapa? Ya, X min 2, X plus 2. X min 2. Nah, biasanya faktor itu selalu dicari agar bisa nanti dicoret. Ya. Maka sama dengan limit X plus 2. Baru di sini dimasukkan angka X-nya. 2 tambah 2 dengan 4. Oke, yang mungkin kalian harus pelajarin adalah cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Ini harus dipelajari lagi, cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Nomor 3 itu 1/4 bukan, Pak? Nomor 3, tempat. Yang lain, ada yang jawaban lain? Berapa? 4, ya. Hasilnya 4 ya. Difaktorkan atau langsung? Faktorin ya. Coba kalau kita masukkan 2 dulu, hasilnya berapa nih? Kalau dimasukkan 2, hasilnya berapa? Nah, kalau dimasukkan 2, hasilnya adalah ini 4. Tambah berapa? 6 kurang 18 per 4 dikurang 6. Ini adalah 10 kurang 18. Ini berapa nih? Min 2 ya. Nah, tidak perlu difaktorkan ya.
Hasilnya sudah dapat 4. Jadi ingat kalian cobanya kebetulan hasilnya sama ya. Tadi yang difaktorkan hasilnya 4 juga ya. Ya, kebetulan sama. Nah, jadi sebenarnya kalian coba substitusi dulu aja. Kalau bisa difaktorin kan takut hasilnya beda. Berarti Ya, metode limit fungsi itu sifatnya bertahap gitu ya, Pak? Nggak ya, ngelihat tipe soal. ya. Kalau yang model begini, persamaan kuadrat, pokoknya kalian substitusikan dulu aja. Daripada udah capek-capek diakarin, apa tadi istilahnya, difaktorkan, atau tambah pusing gitu, mendingan kalian masukkan dulu aja. Karena kan bisa aja itu Terima hasilnya. kasih, Pak. Nomor 4 ada yang dapat? Dua bukan, Pak? Apa? Kalau misalnya dimasukin langsung sih hasilnya 2. Ya benar, langsung dimasukkan saja. Hasilnya 2 ya. Ini jadinya hasilnya kalau nggak salah, ini kan 0, ini dimasukin 0, 0, 0, tinggal sisanya 24, baru 12. Sama dengan 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak pertanyaan, oke, boleh dicoba ini. Yang atas 3/2 bukan, Pak? Yang nomor Ya. 1. Ya, benar. Ini adalah 3/2. Nomor 2 tak hingga, Pak. Tak hingga apa nomor 2? Oke, benar. Sehingga nomor 3. Hingga juga apa nomor 3? 0, Pak. 0/2, Pak. 0, Pak. Tak hingga bagi 0. Iya. 0 bagi tak hingga maksudnya. Oke, Iya, Pak. jawabannya 0 ya. Oke, untuk n mendekati tak hingga yang bentuknya di sini adalah persamaan kuadrat seperti ini ya, x pangkat 4 yang terus makin menurun ini pangkatnya, itu ada rumus cepatnya. Seperti ini. Untuk n mendekati tak hingga ya, khusus yang n mendekati tak hingga. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat pangkat tertingginya itu ada di mana. Nah, kayak nomor 1, pangkat tertingginya ini adalah x pangkat 4 dan dia ada di atas dan ada di bawah. Maka kalian tinggal dibagi aja angka yang ada di pangkat tertingginya, yaitu 3 dibagi 2. Kayaknya 3/2. Nah, untuk persamaan kayak gini, fungsi yang pangkat tertingginya ada di atas nih. Maka hasilnya adalah tak hingga. Tapi kalau pangkat tertingginya ada di bawah, dia hasilnya adalah 0. Oke, jadi rumus cepat untuk n mendekati, atau ini x nih harusnya, sorry. X mendekati tak hingga, kita bisa lihat pangkat tertingginya ada di mana. Ini khusus yang bentuknya persamaan-persamaan kuadrat kayak gini ya. Persamaan kuadrat dibagi persamaan kuadrat kayak gini. Ini bisa dilihat. Jadi kalau di sini
M lebih kecil dari N, berarti pangkat tertingginya di bawah. Ini hasilnya adalah 0. Kalau M sama dengan N, berarti tinggal dibagi aja konstanta di pangkat tertinggi itu. Kemudian kalau M-nya lebih besar dari N, berarti pangkatnya lebih tinggi yang di atas. Ini hasilnya adalah tahingga. Oke, itu rumus cepatnya. Oke, kita lanjut. Oke, boleh dicoba dulu ini. Nomor 4 sampai 8. Nah, ini ingat tadi ini ada satu limit istimewa ya. Hasilnya tadi masih ingat berapa? Ketika yang bisa lihat ini. Ini kan perkalian, bisa kalian pisah. Limit ini dikali limit ini. Ini pangkatnya bisa dikeluarkan. Ini juga yang tadi sempat ada contoh yang seperti ini. Akarnya bisa dikeluarkan. Boleh dicoba dulu. Ada yang dapat? Nomor 4 1/9 bukan, Pak? Nomor 4 berapa? 1/9. Ya, benar. Nomor 4 adalah 1/9. 4 adalah 1/9 ya. Benar. Nomor 5. 6 dan seterusnya. Setengah, Pak. Oke, benar. Nomor 5 adalah setengah. Nomor 6. Tahingga. Sehingga atau 0. 0, Pak. Oke, 0 ya. Pangkat tertinggi di bawah. Pangkat tertinggi di bawah tadi hasilnya berapa? 0 ya. Nomor 7. Nomor 7 paling gampang kalian pisahkan dulu aja. Limit N.
N plus 1, 2N plus 1 dikali N kalau N. Nah, ini udah tahu kan hasilnya tadi berapa? 1. Tinggal kalian cari ini aja. Ini pangkat tertingginya sama-sama ada di atas dan di bawah. Jadi hasilnya Setengah bukan? ya benar, setengah kali 1 hasilnya setengah. Oke, nomor 8. Satu bukan? Ya, nomor 8 adalah 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, bisa coba ini. 9 sampai 13. Yang gampang nomor 9 dan 10. Tadi kalau limit dari ini mendekati suatu bilangan dari suatu konstanta, hasilnya berapa? Kita buka lagi coba ya. Ya, nih. Limit X mendekati suatu bilangan dari konstanta, hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Jadi kalau limit X mendekati suatu bilangan dari fungsi X aja, itu adalah si batas bawahnya. Jadi yang nomor 9, berapa jawabannya? 10. Nomor 10. 5. Oke. Ini tinggal dimasukkan aja sebenarnya. 6, Pak. Ya, 3 kali 2 sama dengan 6. Atau kalau pakai cara sifatnya tadi, 3-nya dikeluarkan dulu dari X. Nah, ini fungsi ini tadi kan sifatnya salah satu, berarti hasilnya adalah ini. Oke, atau kalian masukkan aja, nggak apa-apa. Nomor 12. 17 bukan, Pak? Ya. 13. Oh, 4. 4 dikurang. Min 1 bukan, Pak? Ada lagi yang lain? Mainnya benar. Oh. 2 min 3. 1, tapi ada per. Coba dicek lagi. Oh. Min 1/4, Pak. Ya, benar ya, min 1/4. Atau bisa aja ditulisnya min 0,25, sama aja. Oke. Masih ada ingat nggak? Boleh catat. Oke, untuk latihan berikutnya nanti bisa kalian coba-coba sendiri dulu. Masih ada ini, kemudian ini, dan juga ini. Kalian bisa coba-coba dulu ya. Nanti kalau ada yang bingung, bisa tanya di grup WhatsApp atau langsung japri ya. Oke, ntar bisa coba-coba. Nah, nanti mungkin ada beberapa cara yang bisa, kalau kalian paham turunan, ada yang bisa pakai juga langsung turunan ya. Oke, saya absen dulu. Nanti kalian bisa coba-coba soal berikutnya setelah saya kasih slide-nya ya. Aditya Perdana Sembiring ada?
Hadir, Pak. Oke. Erlangga Dewa Pamungkas. Hadir, Pak. Oke, Ahdan Mubarak. Masih nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, Alif ada ya. Anugrah Bakti Prasisto. Hadir, Pak. Oke, Arya Wahyu Wijaya. Hadir, Pak. Oke, Ayu Andira. Hadir, Pak. Oke, Bintang Mahaputra Ramadan. Hadir, Pak. Oke, David Matthew. Hadir, Pak. Oke, Dimas Ginanjar. Hadir, Pak. Oke, Fadli Ardiansyah Harahap. Hadir, Pak. Oke, Farah Nawal, sorry. Hadir. Oke, Farhan Rasyad. Oke, Ferdiansyah Nugraha. Hadir, Pak. Oke, Giat Ibnu. Hadir, Pak. Oke, Hauzan Arik Bakri. Hadir, Pak. Oke, Innocentius Himawan. Hadir, Pak. Oke, Juan Montoya. Hadir, Pak. Oke, Keisha. Hadir, Pak. Oke, lalu Sersena. Terus Sersena Hadir, Nur Pak. Rahman. Oke. Hadir. Maula Afif. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Irgi. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ishak Kamal. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Amar Manfaluti. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fadel. Belum terlihat. Muhammad Haikal Asyam. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Najwan ada ya. Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Wahid. Oke, Nyoman Ayu. Hadir, Pak. Oke, Nur Huda. Hadir, Pak. Oke, Rahul Jai Kisin. Oke. Hadir. Oke, Rasid. Oke, Rida. Hadir, Pak. Oke, Rifki Darmawan. Hadir, Pak. Oke, Rizky Putra. Hadir, Pak. Oke, Subhan Syah Putra. Ada, Pak. Oke, Fieri. Hadir, Pak. Oke, Filiananda. Hadir, Pak. Oke, Zainatul Mila. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum diabsen? Ada yang belum diabsen? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nanti kalau linknya udah saya share, di speaker notes di bagian bawah ada jawabannya juga kalau kalian mau bandingin bener nggak jawaban kalian. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini dulu. Minggu depan kuis di V-Class ya, dari awal sampai limit ini. Jadi minggu depan di V-Class aja ada kuis. Jadi kuisnya sebenarnya bisa dimulai dari jam 7.30 sampai jam 21.30 minggu depan ya. Cuma pada saat kalian start, itu harus diselesaikan dalam waktu 2 jam dan tidak boleh di-close. Jadi benar-benar kalian siapin dulu waktunya, mau kuisnya di jam berapa. Jadi pas udah dibuka kuisnya, itu harus langsung diselesaikan dalam waktu 2 jam. Kalau kalian close, kalian nggak bisa masuk lagi. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini dulu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.